Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia Barat. Kali ini sebelum saya berangkat untuk kerja, saya sempatkan untuk membuatkan sebuah konten video yang isinya itu banyak sekali pertanyaan mengenai persiapan pendaftaran CPNS tahun 2021. Jadi ini masih setengah 6 pagi ya. Jadi masih ada waktu untuk saya membuatkan video ya. Jadi ini banyak sekali yang masuk di akun Telegram saya bertanya mengenai banyak sekali pertanyaan ya. Ini akan saya bagi nantinya pertanyaan ini jadi beberapa kategori ya. Untuk di sesi kali ini saya akan fokus menjawab pertanyaan mengenai pendaftaran akun dan juga mengenai dokumen apa saja yang saat ini atau mulai dari sekarang ini bisa dipersiapkan ya. Begitu. Mulai dari pendaftaran ini ada yang bertanya juga, Kak, bagaimana jika data nomor induk kependudukan NIK, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan juga tempat lahir saya yang di KTP tidak sesuai dengan yang ada di akun SSCASN. Itu bagaimana? Jadi gini, ini kalau semisal akunnya ini apa yang tampil di aplikasi nantinya tidak sesuai dengan data real yang rekan-rekan miliki, itu bisa langsung menghubungi Dukcapil di masing-masing kota atau kabupaten tempat domisili rekan-rekan tinggal. Jadi nantinya bisa menuliskan mana yang beda. Misalnya yang beda ini adalah nama lengkap tidak sama dengan yang ada di sistem. Itu ditulis apa saja yang lengkap, tanggal lahir atau apapun itu ditulis, di print kalau bisa, nanti saat di Dukcapil itu bisa ditanyakan. Karena begini, pada dasarnya sistem saat ini semua terintegrasi. Sistem kependudukan, sistem mengenai pendaftaran, dan juga data-data rekan-rekan lainnya itu semua terfokus dalam satu database. Jadi saat ini untuk perbaikan data semakin mudah, terutama untuk pendaftaran CPNS. Ini data ini mengambil juga dari data center yang dimiliki oleh BKN. Jadi BKN sudah memiliki data rekan-rekan yang semua terintegrasi, tersinkronisasi dengan jelas seperti itu ya. Jadi bisa nanti diubah di Dukcapil masing-masing itu ya. Yang kedua, bagaimana jika muncul informasi NIK sudah terdaftar? Jadi ini ya, ketika nanti rekan-rekan itu mendaftar, terus pas mengisi form registrasi ada muncul tulisan NIK sudah terdaftar. Lah, ini apa yang harus dilakukan? Jadi nanti teman rekan-rekan bisa langsung membuka menu helpdesk di SSCASN. Itu kan ada di atas tuh menu, ada home, ada alur, ada FAQ, ada helpdesk. Lalu pilih menu helpdesk, nanti pilih menu NIK didaftarkan oleh orang lain. Nah, nanti akan muncul form, itu bisa diisi, bisa dilengkapi. Nanti akan langsung sistem akan mensinkronkan dengan data yang rekan-rekan masukkan seperti itu. Oke, yang ketiga, bagaimana pengisian data nama yang benar? Lah, ini data nama yang benar ini kadang banyak yang bingung, apakah nama ini pakai gelar atau tidak, namanya boleh disingkat atau tidak, ataukah acuannya dari KTP atau dari ijazah. Nah, ini berdasarkan dari beberapa referensi, termasuk dari situs BKN dan juga akun resmi BKN. Untuk pengisian nama diisikan adalah sesuai dengan nama yang tertera pada ijazah tanpa gelar ya. Jadi pengisian nama nanti itu sesuai dengan di ijazah rekan-rekan, ijazah terakhir yang digunakan untuk mendaftar. Semisal mendaftar menggunakan ijazah S1, berarti yaitu di ijazah S1-nya dilihat itu namanya harus sama, acuannya sesuai di ijazah tanpa gelar ya. Jadi tanpa gelar, isi nama lengkap tanpa gelar sesuai dengan di ijazah seperti itu.
selanjutnya adalah bagaimana saat saya mendaftar dan juga mengisi form, koneksi internet saya terputus atau gangguan dalam sistem. Nah, ini hal yang sering dialami, termasuk saya mengalami dulu ya. Jadi saya dulu saat mendaftarkan data saya, itu internet sudah bagus, tapi dari segi sistem server pusat itu down. Artinya saya tidak bisa mengakses webnya walaupun koneksi internet saya bagus. Lah, akan tapi apabila koneksi terputus bagaimana? Lah, ini sistem aplikasi SSCSN sudah diperbaiki sedemikian rupa, sudah diupdate. Jadi nanti rekan-rekan apabila internet terputus, nanti bisa login ulang kembali, dicek lagi datanya. Jadi semisal rekan-rekan sudah mengisi data, itu dari sistem sudah menyimpan secara otomatis di sistem database sementara. Jadi ini rekan-rekan tinggal mengecek lagi isiannya apakah sudah benar, sudah sampai mana pengisiannya, ya seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila nanti internet putus atau server sedang gangguan. Itu hal yang wajar, karena kalau semisal sistem gangguan itu karena yang mengakses untuk sistem ini sangat banyak sekali ya. Jadi yang mengakses ini ada ribuan atau jutaan orang yang mendaftar. Jadi sistem server ini sedikit down seperti itu, tidak bisa diakses. Dan itu hanya terjadi sementara ya, tidak usah khawatir. Akan tapi kalau koneksi internet yang down, nah itu harus Bapak Ibu kondisikan, cari hotspot yang kuat koneksinya seperti itu, atau menggunakan cari tempat yang sekiranya sinyalnya itu kuat seperti itu. Oke. Nah, ini selanjutnya, apakah saya dapat melamar lebih dari satu jabatan? Nah, ini jabatan yang sesuai aturan itu setiap CPNS wajib dan harus mengisi satu jabatan. Jadi tidak boleh lebih dan juga tidak boleh milih, harus milih satu jabatan saja, tidak boleh lebih. Karena apabila nantinya itu mengisi lebih dari satu instansi atau dari satu jabatan, maka sistem akan secara otomatis mendetek dan juga nantinya rekan-rekan akan digugurkan di instansi administrasi seperti itu. Jadi wajib memilih satu jabatan dan maksimal satu seperti itu. Oke, selanjutnya adalah berapa batas usia pelamar di SSC ASN 2021? Maksudnya gimana ya? Maksudnya ini usia pelamar saat melamar CPNS begitu ya mungkin ya. Ini kalau sesuai di referensi di Reformasi Birokrasi nomor 23 tahun 2019, itu saat mendaftar batas usia pelamar CPNS tahun 2021 minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun atau maksimal 40 tahun bagi pelamar yang melamar jabatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dosen, peneliti, dan prekayasa yang memiliki kualifikasi pendidikan strata 3 doktor sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB nomor 23 tahun 2019. Jadi untuk usia minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun. Akan tapi ini ada juga yang maksimal 40 tahun, itu untuk jabatan khusus, jabatan yang sesuai dengan di Permen RB nomor 23 tahun 2019 yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu adalah dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dosen, peneliti, dan prekayasa yang memiliki kualifikasi pendidikan S3 dokter atau untuk dokter ya, itu jabatan doktoral. Seperti itu. Jadi di sini rekan-rekan yang usianya masih kurang dari 35 tahun tidak perlu khawatir. Nah, ini yang menjadi masalah kalau yang usianya pas mantap 35 tahun, maksudnya ngepres 35 tahun itu seperti apa, itu dilihat lagi bulannya, apakah lebih berapa bulan, itu bisa dicek kembali. Itu lebih amannya mungkin ya kalau ngepres 35 tahun itu
agak rawan ya, karena terkadang ada yang 35 tahun lebih sekian bulan itu masih bisa lolos, tapi kebanyakan memang itu secara administrasi tidak memenuhi syarat seperti itu. Oke. Jadi itu tadi beberapa hal untuk pertanyaan di awal-awal yang mungkin tidak semua bisa saya jawab, tapi secara garis besar intinya seperti itu. Rata-rata pertanyaannya adalah mengenai pendaftaran awal itu seperti apa, dan juga apa saja yang perlu disiapkan gitu. Untuk next part akan saya jelaskan mengenai dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pendaftaran CPNS tahun 2021. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di video atau penjelasan saya yang kurang jelas. Bisa nanti langsung menghubungi saya, bertanya langsung, akan saya jawab sebisa saya. Oke, sekian. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.